Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Binti Nur Aini, NIM E 2019-2014. Di sini saya akan menjelaskan, mempresentasikan hasil jawaban saya nomor 6 sampai 8 mata kuliah Statistik Ekonomi. Langsung saja pada nomor 6, pada perintah yang pertama yaitu disuruh membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini sudah diurutkan berdasarkan nilai urut, nilai interval, dan berdasarkan frekuensinya. Sebelum itu kita harus menentukan terlebih dahulu dan menentukan nilai-nilai yang diacak sebelumnya pada soal yang berjumlah 100 mahasiswa. Ini adalah nilai-nilai yang sudah saya urutkan dan sudah saya tentukan jumlahnya juga. Dari mulai nilai yang paling terkecil yaitu 39 dan nilai yang paling terbesar yaitu 98. Di sini nanti akan dibuat tabel distribusi frekuensi dengan berdasarkan jumlah dan nilai dari masing-masing nilai interval. Baik, langsung saja. Pada tabel distribusi di sini kita buat tabel seperti ini. Pada kolom pertama nomor, kolom yang kedua yaitu nilai interval, kolom yang ketiga yaitu frekuensi. Di sini ditulis nilai intervalnya 30 sampai 39. Sedangkan pada urutan tadi nilainya 39, dimulai dari 39. Maka kita kembalikan pada yang ini. Kita buat jarak interval, jarak nilai itu mulai dari 30 sampai 39. Jadi nilai 30 sampai 39 itu berjumlah 1, berfrekuensi 1. Nilai 40 sampai 49 frekuensinya 10. Nilai 50 sampai 59 frekuensinya 8. 60 sampai 69 frekuensinya 12. Nilai 70 sampai 79 frekuensinya 24. Nilai 80 sampai 89 frekuensinya 35. Nilai 90 sampai 99 frekuensinya 10. Jadi total jumlah frekuensi keseluruhan yaitu 100 mahasiswa. Di pertanyaan tadi juga 100 mahasiswa, berarti sudah benar. Kemudian dari masing-masing nilai interval ini harus sama dengan jarak yang sama. Misal kita buat 10, maka juga semuanya dari bawah 10. Kemudian yang kedua yaitu yang B, yaitu histogram. Nomor 6 disuruh membuat histogram, di mana histogram ini yaitu sebuah dana yang disusun dalam bentuk tabel. Ini berasal dari distribusi frekuensi. Jadi nanti tinggal kita masukkan saja nilai-nilai yang ada di sini, kita masukkan ke dalam sini. Di sini kita buat garis diagram ya, garis diagram horizontal dan vertikal. Di sebelah sini dari atas ke bawah ini frekuensi, dari menyamping kanan kiri ini nilai interval. Jadi nanti kita tinggal masukkan saja. Nilai 30 sampai 39 ini berjumlah 1. Jadi kita perumpamakan itu di sini ya, di angka 1. Di sini ini terserah mau dibuat nilai berapa, yang terpenting ada nilai yang terdapat pada frekuensi. Tetapi yang di sini harus sesuai dengan nilai interval yang ada di tabel ini. Kemudian
Baik, ini kemudian pada nomor 6 yang poligon distribusi. Poligon distribusi ini adalah menggambarkan tabel distribusi frekuensi dengan menghubungkan titik-titik yang saling berkaitan. Jadi tetap sama dengan diagramnya seperti histogram, namun di sini hanya titik-titik yang disambungkan dengan garis. Sedangkan yang histogram tadi ini diagram batang, jadi dibuat seperti batang seperti ini. Pada poligon distribusi harus disesuaikan juga nilainya. Ini terserah mau dibuat berapa nilainya. Tetapi pada titik-titik ini harus sesuai dengan frekuensi pada tabel distribusi frekuensi. Pada nilai 30 sampai 39 berjumlah 1 atau frekuensinya 1 ya. Ini terletak pada titik 1 di sini ya. Kemudian pada nilai 40 sampai 49 berfrekuensi 10. Ini pada titik ini. Kemudian selanjutnya pada nilai 50 sampai 59 itu pada titik 8 di sini ya. Jadi tidak sama dengan yang 10, jadi agak ke bawah. Kemudian pada nilai 60 sampai 69 berjumlah 12 di titik seperti ini. Kemudian dan seterusnya sampai pada nilai 90 sampai 99. Kemudian setelah dibuatnya titik-titik, kemudian kita kaitkan atau kita hubungkan satu dengan lainnya. Jadi berbentuk seperti ini garisnya. Kemudian nomor 7, kita lanjut nomor 7, yaitu frekuensi relatif. Dibuatkan frekuensi relatif. Ini tabelnya ini sama seperti distribusi frekuensi, namun di sini kolomnya yang berisi berbeda nama. Kolom pertama itu nilai interval dan kolom kedua yaitu frekuensi relatif, itu persen dalam bentuk persen. Gimana cara mengetahui frekuensi relatif ini menjadi nilai seperti ini? Yang pertama, kita harus mengetahui nilai interval, jumlah nilai interval terlebih dahulu. Misalkan 1. Nah, 1. Dan berapa jumlah mahasiswanya? Jumlah mahasiswanya yaitu 100. Kemudian dikali persen. Persennya ini 100%. Jadi 1 dibagi 100 mahasiswa dikali 100. Kemudian hasilnya 1. Kemudian pada nilai 40 sampai 49. Ini kan dimana kok dapat 10, frekuensi relatifnya dapat 10, ini dari 10 dibagi 100 mahasiswa dikali 100, hasilnya 10. Kemudian selanjutnya pada nilai 50 sampai 59 frekuensinya pada distribusi frekuensi yaitu 8 dibagi 100 mahasiswa dikali 100. Jadi hasilnya 8 dan seterusnya. Kemudian dijumlah benar atau tidak jika jumlah mahasiswanya 100. Di sini sudah benar ya 100. Jadi frekuensi relatifnya ini sudah benar. Kemudian selanjutnya yaitu frekuensi kumulatif kurang dari. Pada frekuensi kumulatif kurang dari di sini ada 3 kolom, yaitu yang pertama nilai interval, frekuensi mutlak dan frekuensi kumulatif. Di sini kita tulis kurang dari 30. Nah, di sini ini nilai 30, 40, 50 dan seterusnya sampai 100. Ini kita ambil dari nilai yang paling ini, yang paling depan, yang depan ini kita masukkan ke dalam nilai interval di sini. Jangan lupa
jangan lupa dikasih kata kurang dari, karena di sini frekuensi kumulatif kurang dari. Kemudian frekuensi mutlak. Frekuensi mutlak di sini ini nilai tetap dari distribusi frekuensi yang tadi. Nilai distribusi frekuensi yang tadi. Jadi ini masih nilai tetap. Bukan nilai, tapi jumlah mahasiswa yang mendapatkan nilai-nilai kurang dari 30, kurang dari 40, 50 dan seterusnya. Ini frekuensi mutlak. Kemudian bagaimana cara mengetahui frekuensi kumulatif? Di sini frekuensi kumulatif di sini ini kok bisa 0? Ya, karena pada kurang dari nilai 30 di sini tidak ada yang tertera jumlah mahasiswa yang mendapatkan nilai kurang dari 30. Jadi kita tulis 0. Kemudian kurang dari 40 di sini kok bisa dapat 1? Karena pada kurang dari 40 ini sama dengan nilainya sama dengan 30 sampai dengan 39. Jadi jumlah frekuensi kumulatif kurang dari 40 yaitu 1. Kemudian kurang dari 50. Nilai kurang dari 50. Di sini kok bisa 11? Karena nilai kurang dari 50 di sini sama dengan nilai 40 sampai 49, yaitu frekuensinya berjumlah 10. Jadi sistemnya ini ditambah ya, 1 ditambah dengan 10, jadi ditambah sebelumnya 1 frekuensi kumulatif ditambah frekuensi mutlak, jadi 1 ditambah 10 sama dengan 11. Jadi nilai kurang dari 50 frekuensi kumulatifnya adalah 11, dan begitu pula seterusnya. Jadi ini ditambah gitu, frekuensi kumulatif ditambah frekuensi mutlak. Dan di sini kok bisa 100? Di sini nilai kurang dari 100 itu frekuensi kumulatifnya kok bisa 100? Karena di sini kurang dari 100 itu nilainya sama dengan 90 sampai 99. Jadi frekuensinya yaitu 10. Jumlah awalnya 10. Kemudian itu frekuensi kumulatifnya kan 90, yang kurang dari 90 ini kita kurangi dengan nilai batasan nilai 90 sampai 99, yaitu 10. Frekuensinya 10, jadi totalnya 100. Total 100 ini sama dengan jumlah 100 mahasiswa yang mendapatkan nilai matematika. Baik, kita lanjut yang nomor 8, yaitu disuruh untuk mengubah ke dalam distribusi frekuensi. Namun sebelumnya kita harus mengetahui data yang sebelumnya, yaitu data sebelumnya ini, mohon maaf, ini adalah coretan data sebelumnya dari distribusi frekuensi ini. Pada data sebelumnya yaitu kurang dari 30, kurang dari 40, ini frekuensi kumulatifnya mulai dari 0 sampai 34, kemudian berjumlah 41. Diulang, ini 90 ini frekuensi kumulatifnya yaitu 41. Jadi langsung saja kita buat distribusi frekuensi. Pada distribusi frekuensi ini itu sama halnya seperti nomor 6, namun ini yang data semulanya yaitu frekuensi kumulatif. Dibuat tetap 3 kolom, yaitu nomor, nilai interval, frekuensi. Kurang dari 30
pada data sebelumnya atau data awal, itu frekuensi kumulatifnya 0. Maka frekuensinya 0 dan kurang dari 40, frekuensi kumulatifnya 0. Pada tabel distribusi frekuensi ini kok bisa 8 pada nilai 30 sampai 39? Ya, karena di sini kan pada frekuensi kumulatif ini kan kurang dari 30 berjumlah dari 30, frekuensi kumulatifnya adalah 0. Kurang dari 40, frekuensi kumulatifnya 8. Jadi kita masukkan di sini bisa 8 itu karena nilai 30 sampai dengan 39 itu sama dengan kurang dari 40. Jadi frekuensi kumulatifnya adalah 8. Kita masukkan ke dalam sini. Kemudian pada nilai interval 40 sampai 49 itu kok bisa dapat 10? Itu bisa dapat 10 ini dari ini kan nilainya 40 sampai 49, jadi nilainya sama dengan kurang dari 50. Jadi 18 ini dikurangi 8 dengan frekuensi ini dikurangi 8, jadi totalnya adalah 10. Begitu pula sebaliknya, jika nilai intervalnya 50 sampai 59, frekuensinya kok bisa 4, ini dari nilai kurang dari 60 yang frekuensi kumulatifnya 22 dikurangi 18, jadi hasilnya adalah 4. Begitu pula seterusnya, ini dikurangi atasnya dan atasnya. Kita jumlahkan, ini jumlah distribusi frekuensinya itu 41, jadi jumlah mahasiswa atau orangnya itu 41. Kemudian pada histogram di sini ini kita tinggal buat diagram batang atau biasa kita sebut diagram batang ya. Histogram ini pada garis yang atas bawah ini itu frekuensi, kemudian yang dari kanan ke kiri ini nilai interval. Jadi nilai 30 sampai 39 itu frekuensinya 8, jadi kita taruh pada titik 8. Habis itu kita garis, dibentuklah seperti batang seperti ini. Kemudian seterusnya nilai 40 sampai 49 ini pada frekuensi 10, maka titiknya di 10, di frekuensi 10. Nilai 50 sampai 59 ini pada titik 4, ini di sini titik 4-nya tepat di bawah 5. Kemudian dan seterusnya, ini langsung kita kaitkan antara nilai dengan frekuensinya. Kemudian pada poligon di sini sama halnya dengan yang nomor 6, itu tinggal menghubungkan titik-titik antara nilai interval dengan frekuensi. Jadi kita tinggal masukkan saja nilai 30 sampai 39 ini berjumlah 8, maka titiknya tepat di 8. Kita beri titik terlebih dahulu. Kemudian pada nilai 40 sampai 49 ini pada titik atau jumlah frekuensinya itu 10, jadi kita tempatkan pada titik 10. Begitu pula seterusnya itu di titiknya ini berdasarkan jumlah frekuensi ini di titiknya tepat berdasarkan frekuensi. Kemudian setelah semua tepat berada pada titik-titiknya, kemudian kita hubungkan garisnya seperti garis seperti ini pada
Ini yang saya tunjukkan ini. Kemudian untuk yang distribusi relatif ini pakai persen. Kita buat 3 kolom, yaitu nomor, nilai interval, dan frekuensi relatif bersimbol persen. Ini caranya nilai frekuensi relatif dibagi dengan jumlah mahasiswa dikali 100. 100 di sini persen. Jadi 8 dibagi 41 mahasiswa dikali 100 sama dengan 8. Ini ya, 8 dibagi 41 dikali 100%, hasilnya 8. Kemudian pada frekuensi 10 dibagi 41 mahasiswa dikali 100% sama dengan 10. Begitu pula seterusnya. Kemudian kita cocokkan kembali, kita hitung kembali apakah jumlah frekuensi relatif dalam persen tadi sudah jumlahnya sudah 41 sama dengan yang ini. Maka kalau sudah, berarti ini sudah benar datanya, sudah mencakup jumlah 41 mahasiswa. Sekian dari penjelasan jawaban saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.